tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara netizen, pemirsa yang saya hormati, tema kali ini adalah siapa pemicu atau dalang dari kerusuhan yang terjadi mulai dari Jakarta dan hampir seluruh daerah atau ibu kota provinsi di Indonesia yang mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terjadinya kerugian baik kepada fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah maupun segelintir orang yang dirusak atau dihancurkan harta bendanya akibat dari terjadinya kerusuhan itu. Masalah unjuk rasa sebenarnya sebelum terjadinya reformasi, di dalam pasal 28 15 sebelum amandemen itu sudah diatur mengenai kebebasan berserikat dan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Namun setelah reformasi, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat atau pikiran itu sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang selain daripada undang-undang pasal 28E undang 15 juga diatur di dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan atau unjuk rasa, ya. Sekarang kami ingin memberikan dulu pengantar mengenai apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga masyarakat itu atau warga negara Indonesia itu mempunyai hak untuk mengemukakan pikiran atau pendapatnya atau berserikat. Nah, sebenarnya hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat di dalam diri setiap orang yang bukan diberikan oleh negara. Karena setiap orang pada dasarnya sejak di dalam kandungan itu dia sudah mempunyai hak untuk hidup, yaitu mendapat asupan gizi atau makanan yang bergizi dari ibunya yang mengandung dia. Dan kemudian di dalam sistem hukum perdata di Indonesia, seorang anak dalam kandungan itu masih janin itu sudah mempunyai hak untuk diberikan wasiat atau warisan. Sehingga di dalam sistem hukum perdata di Indonesia, seorang ayah atau ibu atau kakeknya atau keluarganya sudah bisa memberikan wasiat kepada anak yang dalam kandungan bahwa anak nanti kalau lahir akan diberikan sesuatu. Itulah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya di Indonesia, karena sebelum manusia lahir sudah punya hak untuk hidup. Nah, dalam sejarah perkembangannya, sebenarnya hak asasi manusia ini kalau di dalam teori HAM itu sebenarnya ada dua teori besar, yaitu yang satu menyatakan bahwa ketika berdirinya negara dalam teori perjanjian masyarakat, ada satu teori yang dipelopori oleh Hugo de Grotius, John Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak
yang pada waktu terjadi kontrak sosial itu tidak diberikan kepada negara. Dan negara tidak boleh mengambil hak itu dan bahkan negara harus melindunginya. Di lain pihak, penganut teori HAM yang lain, yaitu Thomas Hobbes, menyatakan bahwa di dalam teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya atau semua hak-hak yang dimiliki orang pada waktu dia menunjuk pemimpin itu semua haknya diserahkan kepada penguasa untuk mengatur orang yang ada dalam negara itu. Nah, inilah teori yang menjadi cikal bakal lahirnya tirani atau negara diktator. Sementara penganut yang pertama tadi yaitu Jean-Jacques Rousseau, kemudian Hugo de Grotius, kemudian John Locke yang menganut sebaliknya bahwa pada waktu rakyat itu mendirikan negara atau lahirnya kontrak sosial, hak yang namanya hak asasi, hak untuk hidup, hak untuk makan, dan hak untuk mencari nafkah dan seterusnya, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan seterusnya, itu adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang tidak diserahkan kepada penguasa. Dan karena itu bahkan Jean-Jacques Rousseau dan kawan-kawan menyatakan bahwa jika penguasa melanggar haknya rakyat itu, maka rakyat berhak untuk menjatuhkan atau memberhentikan penguasa yang zalim. Nah, di Indonesia yang semula diatur hanya di dalam pasal 28 tidak rinci, setelah reformasi kemudian pasal 28A sampai pasal 28J khusus untuk 28E itu mengatur mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Dan pasal 28E ini diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Ya, apa itu isinya? Bahwa kalau pasal 28E ayat 315, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu di dalam konsiderannya sangat jelas mengatakan bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang 45 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian bagian C pada konsideran bahwa untuk membangun demokrasi, negara yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana aman, tertib dan damai. Pasal 1 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas dan tujuannya yang diatur dalam bab 2 itu menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, profesionalitas dan manfaat. Hak dan kewajiban diatur dalam pasal 5, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas. B. Memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini saya ingin memberikan garis bawahi bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan pasal 5 sub B itu sangat jelas bahwa setelah bagian A mengatakan mengeluarkan pikiran secara bebas, B itu harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara yang menyampaikan pikiran atau pendapatnya di muka umum, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum. Nah, warga negara dalam pasal 6, warga negara dalam menyampaikan pendapat berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, kemudian menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ini yang terakhir juga di sini, ada menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, dari seluruh uraian yang saya mulai dari tadi, sejarah lahirnya hak asasi manusia dan kemudian dasar hukum adanya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran di Indonesia, inilah yang menjadi dasar atau cikal bakal mengapa kita harus diberi hak untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan yang tidak benar. Nah, baru-baru yang terjadi ini, sekarang saya pikir tidak bisa kita lewati bahwa di negara Republik Indonesia yang tercinta, hak dan kebebasan berserikat berkumpul telah tercoreng atau dilukai oleh segelintir orang yang kita tidak tahu siapa dalang dari terjadinya perbuatan yang anarkis akibat dari adanya kerusuhan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sampai hari ini, sejak meninggalnya Afan Kurniawan yang dimulai dengan demonstrasi tanggal 25 Agustus yang dilakukan oleh mahasiswa di depan gedung DPR MPR Jakarta, kemudian berlanjut 26 Agustus, kemudian 27, dan kemudian terjadi tabrakan atau kecelakaan yang menimpa seorang pengemudi ojol yang bernama Afan Kurniawan. Nah, yang berakibat dengan adanya kematian itu, maka besok harinya tanggal 28, maka demonstrasi makin masif karena sudah bercampur aduk antara mahasiswa dan pengemudi ojol. Hampir seluruh ibu kota provinsi di Indonesia dan kabupaten terjadi demonstrasi besar-besaran yang sepertinya tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Nah, akibat dengan adanya tabrakan atau kecelakaan yang menimpa diri almarhum Afan Kurniawan, maka para pengemudi ojol yang melakukan unjuk rasa lanjutan tanggal 29 tidak lagi dapat dikontrol karena tidak lagi hanya pengemudi ojol saja yang melakukan unjuk rasa, tetapi selain pengemudi ojol ada mahasiswa dan ada juga masyarakat umum yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Sehingga siapa yang memimpin demonstrasi tidak terkendali lagi dan berujung mulai tanggal 29 bukan saja demonstrasi yang terjadi, tetapi pada malam atau Jumat malam tanggal 29 Agustus 2025 telah terjadi pembakaran di fasilitas-fasilitas umum mulai dari Jakarta, Makassar, Bandung, dan seterusnya, termasuk di Yogyakarta, dan seterusnya. Terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Pertanyaannya, siapa dalang atau pemicu dari gerakan kerusuhan yang semula hanya memprotes soal tunjangan anggota DPR RI yang dianggap tidak layak atau terjadi kesenjangan antara rakyat biasa dengan para elit politik yang ada di Senayan. Dan bukan ini saja, sebenarnya kekecewaan rakyat semula adalah terjadinya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi mulai dari Kabupaten Pati di Jawa Tengah, kemudian daerah lain, dan termasuk di sini di Makassar, di daerah Sulawesi Selatan ada Kabupaten Bone yang katanya juga sampai 300%.
Nah, semula demonstrasi-demonstrasi ini masih berjalan dengan tertib. Kalau kita bandingkan misalnya demonstrasi di Pati, Kabupaten Pati itu, kalau dilihat di televisi itu sebagian besar rakyat Pati hampir semuanya turun ke jalan, tetapi sangat tertib. Tidak ada pengerusakan-pengerusakan yang berarti, meskipun pada waktu itu ada terjadi pelemparan-pelemparan botol-botol minuman plastik, tetapi tidak ada korban dan tidak ada fasilitas umum yang mengakibatkan kerusakan berat. Nah, tapi mengapa kira-kira apa sebenarnya di balik ini? Kenapa setelah meninggalnya Afan Kurniawan dan kemudian terjadi demonstrasi di mana-mana yang mengakibatkan terjadinya pembakaran di tempat-tempat fasilitas umum tidak bisa terkendali? Pengalaman pribadi saya ketika Jumat malam tanggal 29 Agustus saya keluar dari rumah, saya melewati Jalan Gunung Bawakaraeng di depan SMA Negeri 1 Makassar. Di sampingnya ada gedung GMKI dan di situ ada demonstrasi mahasiswa dari GMKI. Tidak ada pengawalan dari aparat kepolisian. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Kenapa ada demonstrasi tidak dikawal dan tidak dilindungi? Nah, meskipun beberapa waktu yang lalu Kapolda Sulsel menyatakan bahwa semua kegiatan demonstrasi dikawal oleh kepolisian, tetapi kenyataannya menurut fakta yang saya lihat di lapangan, satu fakta saya melihat di sebelahnya SMA 1 itu tidak ada aparat. Nah, apakah yang terjadi di gedung DPRD Makassar, kemudian DPRD Provinsi Selatan juga demikian, saya tidak tahu karena saya tidak melihat dan sampai hari ini saya belum mendengar adanya pernyataan dari masyarakat apa sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau dilihat kenapa di zaman Bapak Presiden Prabowo yang baru 10 bulan, kalau tidak salah ya, 10 bulan berkuasa atau telah dilantik, telah terjadi kerusuhan yang hanya satu orang yang meninggal, tiba-tiba terjadi kerusakan besar yang tidak terkira atau tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Republik Indonesia mengalami hal seperti ini. Karena apa? Kalau kita bandingkan beberapa waktu yang lalu pada saat Jokowi presiden, ada tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan di Malang, 130 orang lebih yang meninggal, tidak ada sesuatu kerusuhan seperti ini. Kemudian ada penembakan 7 laskar FPI di kilometer 50 juga tidak mengakibatkan demonstrasi seperti ini. Pertanyaannya siapa yang mengendalikan ini? Dan siapa pula yang menjadi dalang dari kerusuhan yang tidak benar? Dan adakah segelintir atau sekelompok orang yang sengaja untuk mencederai kekuasaan atau legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh Prabowo yang secara elektoral telah memenangkan pemilu dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dia adalah pemenang dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Kalau kita lihat beberapa pengamat, di antaranya misalnya seperti Jenderal Hendro Priyono menyatakan bahwa ada campur tangan asing, tapi sampai hari ini pernyataan Pak Hendro Priyono itu tidak ada fakta yang menunjukkan siapa pihak asing yang melakukan intervensi atau mempengaruhi masyarakat kita untuk melakukan kejahatan atau menjadi perusuh. Ini harus diusut oleh pemerintah.
sebagai warga negara dan sebagai penegak hukum juga, saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat kita cintai supaya tolong, rakyat ini ingin mengetahui siapa sebenarnya, siapa di balik ini semua. Kalau tadi malam saya menonton acara Rakyat Berkuasa di iNews TV, salah seorang pengamat, yaitu kalau tidak salah namanya Pangi Caniago, mengatakan bahwa ada satu kelompok lain yang menumpang di gerakan ini, yang sebenarnya adalah kelompok lama yang bercampur aduk dengan kabinet Prabowo yang dicurigai di dalamnya. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan itu benar atau salah karena itu hanya analisis. Nah, oleh karena itu, karena temanya di sini adalah mencari atau bagaimana menemukan siapa dalang atau pemicu daripada kerusuhan yang menyebabkan terjadinya pengerusakan fasilitas umum yang terjadi beberapa tempat di Indonesia, ini harus diusut tuntas. Dan kemudian mengapa yang semula hanya satu orang meninggal, yang satu dibunuh oleh kelompok lain, dan kemudian yang tidak melakukan pembunuhan justru diobok-obok. Bahkan rumah pribadi anggota DPR diobok-obok massa dan kemudian dijarah. Sementara sampai hari ini orang yang membunuh atau menabrak Afan Kurniawan itu belum jelas bagaimana penyelesaiannya secara hukum dan apakah itu adalah kesengajaan atau kelalaian. Itu harus segera diungkap dan kemudian dilakukan secara transparan supaya rakyat Indonesia bisa mengetahui mengapa terjadi tabrakan yang menyebabkan matinya Afan Kurniawan itu. Kalau ini tidak dibongkar dan kemudian tidak dilakukan penjatuhan hukuman yang berat kepada yang bersangkutan, maka saya yakin ini akan menjadi pertanyaan sampai kapanpun kalau ini tidak dituntaskan. Dan hukum tidak tegak kepada satu kelompok. Sementara si penjara yang melakukan kerusuhan di dalam 2-3 orang yang merupakan anggota DPR RI yang dijarah rumahnya, itu sudah ditangkapi semua. Tetapi orang yang membunuh ini belum pasti dia dijatuhi hukuman apa. Kalau hanya diancam pemberhentian sebagai anggota Polri, saya kira itu tidak benar. Dia harus dijatuhi hukuman berat. Inilah saya sebagai warga negara mewakili rakyat Indonesia dan tentu juga para pengemudi ojol yang sangat menderita. Mohon kepada Bapak Presiden Prabowo supaya siapa saja yang membackingi atau membackup atau mendalangi kerusuhan ini diusut tuntas dan dijatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada mereka. Saya kira inilah pendapat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan jalan keluar dan memberikan rasa adil kepada rakyat Indonesia, dan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dan kita dukung supaya Bapak Prabowo tetap bisa bertahan menjadi Presiden Republik Indonesia sampai tahun 2029, dan jangan ada orang yang menumpang atau kelompok apapun yang ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak kebenaran dan pejuang keadilan.